Ya Rasulullah, mal mustarih? Ya Rasulullah, apa itu mustarih? Wal mustarah minhu, dan apa itu mustarah minhu? Lalu Rasulullah menjawab, al mustarih, orang yang istirahat mati dalam keadaan tenang, yaitu adalah al abdul mu'minu, hamba yang beriman kepada Allah, yastarihu min nasobid dunya wa adzaha, yaitu adalah orang yang beristirahat dari kelelahan dunia, wa adzaha, dan kesulitan-kesulitannya. Wal abdul fajiru, dan hamba yang bermaksiat, yang berdosa, yastarihu minhu ibadu al biladu wasyajaru wad dawab. Orang yang mati, yang satu, yang kedua ini adalah orang yang mati, orang lain yang istirahat. Apa itu yang istirahat? Al-ibad, yang pertama, hamba-hamba. Orang lain senang dengan kepergian dia. Yang kedua, al-bilad, negeri pun senang dengan kematian dia, senyum. Dan yang ketiga, asyajar, pohon-pohon pun ikut senang karena dia sudah mati. Lalu yang keempat, ad-dawab, hewan-hewan pun senang karena dia sudah meninggal. Yang keempat, yaitu adalah ad-dawab. Apa dawab itu? Binatang. Binatang pun bukan hanya orang yang senang dengan kematian dia, bukan hanya negara, negeri yang senang dengan kematian dia, pohon juga senang, tapi yang terakhir ad-dawab, binatang pun senang dengan keberadaan dia. Kenapa Pak Ustadz? Selama dia masih hidup, ketika nampak semut, diambillah obor, dibakar semua. Apa salah semut? Masuk ke hutan. Kalau di rumah masih mending. Masuk ke hutan hanya mau bakar semut saja. Habis itu pulang. Kan gila, stres coba. Dia senang nengok semut tunggang langgang lari itu karena diobor begini. Asal nengok binatang apapun di hutan, padahal dia tidak mengganggu. Kalau mengganggu masih mending kan. Kalau mengganggu mungkin kita bunuhnya fa'ahsinul kitlatah. Baguskan membunuh. Misalkan ada lalat mengganggu. Ini kadang ada orang menyiksa membunuh hewan yang mengganggu kita. Plak. Tak mati lalat, diambil sayap satu. Salat. Kau bilang sama lalat yang lain lah. Lain kali kalau tersiksa, dia itu mau bunuh diri aja tak bisa sudah. Apakah hewan itu berbicara? Iya. Kapan? Dulu zaman Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman senyum dengan ucapan si semut. Kenapa? Semut. Ya ayyuhan namlu, udhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahai para semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarangnya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman itu menginjak kalian. Lalu fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman senyum. Lalu Nabi Sulaiman beritakan, hati-hati kalau lewat sini karena ada semut. Tunggu semut itu masuk dulu ke sarangnya, baru kalian lewat. Berarti hewan itu juga berbicara, cuma kita tak pernah tahu. Seperti apa contohnya Pak Ustadz ketika hewan itu senang dengan kepergiannya. Satu ketika seorang bapak yang punya burung di rumahnya. Sudahlah, kalau cuma dipelihara tak masalah burung. Ini dilombakan, dikompetensi coba. Saya tak bilang haram. Jangan pula Pak Ustadz haram pula. Enggak. Tiap hari dikasih jamu, dikasih obat, misagrip, obat, biar bagus suaranya. Sekali ada temannya datang, Pak Ustadz, dengerin Pak Ustadz, burung saya. Merdu Pak Ustadz. Padahal si burung itu bukan bersiul untuk keindahan. Kita nggak paham. Padahal dia teriak, kawin, gitu. Cuma kita nggak paham. Laki-laki pula dia. Burungnya jantan. Akhirnya ketika si bapak itu meninggal, diambillah kunci sama istrinya, dibuka. Keluarlah burung. Kau bebas sekarang. Bapakmu sudah tak ada. Maka si burung yang jantan itu terbang sana ke sini, terbang, weng. Rupanya tak ada gadis-gadis yang nyamperin dia. Dia sadar, rupanya aku bujang lapuk katanya. Sudah lama dia disangkar, dikurung sama bapaknya itu. Dia terbang ke sana ke sini. Dia mungkin berharap adalah perempuan betina-betina datang dia. Rupanya sadar, rupanya aku bujang lapuk katanya. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, meskipun tak ada yang nyamperin aku perempuan-perempuan, betina-betina, setidaknya aku sudah bisa nengok bebas gadis-gadis katanya. Selama ini cuma yang ditengok bapak itu, yang ditengok cuma orang-orang yang ngumpul di bawah, dibawa ke lapangan, dipaksa untuk bersiul, coba bayangkan, disiksa hewan. Haram Pak Ustadz, saya tak bilang, saya tak berbicara tentang masalah hukum lomba burung. Nanti di kajian lain, jangan pula nanti ditanya. Nanti saya dicekal pula nanti.
Karena masalah burung nih banyak orang yang memelihara. Jadi burung-burung pun ikut senang kepergian dia. Setelah bapak itu meninggal, dia bebas terbang kemana-mana. Selama ini dia terkungkung. Kalau hanya sekedar dipelihara, tapi dipaksa untuk menjadi juara kompetensi burung sekecamatan, sekelurahan Arira Garden.